Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ahli dari Polda Metro Jaya, Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ahli Polda Metro Jaya, Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ahli Polda Metro Jaya, begitu kan? Ya, dicecar dalam persidangan oleh pengacara Roy Suryo. Dia tidak berkutik begitu. Ya, setelah siapa Abdul Ghafur begitu Sangaji begitu kan, ya begitu cerdasnya, canggihnya, sampai-sampai kabarnya ditegur oleh hakim. Bukan ditegur, diingatkan begitu kan ya. Tapi ya para ahli itu nampaknya menurut saya pribadi begitu kan tidak bisa lagi mengungkapkan bahwa bagaimana sebenarnya ya, apalagi soal P21 di situ begitu. Nah, ahli Polda Metro Jaya ini begitu dicecar dalam persidangan sehingga membuat dirinya begitu kan ya agak merasa gimana begitu kan. Nah, pengacara Roy Suryo ini yakni si Abdul Ghafur begitu, si Abdul Ghafur Sangaji begitu kan, ditegur oleh hakim pra peradilan ya karena terjadi saat Abdul Ghafur tengah mencecar pertanyaan kepada ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Jadi saya kira sudah jawab tadi ya. Itu jawab kompetensi saya. Saudara turut termohon, kalau ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya izinkan. Itu bisa selesai. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi Pak Hakim itu begitu kalau nggak salah Ketut Darpawan begitu menilai bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Abdul Ghafur ini Sangaji ini kepada para ahli terlalu panjang ya, karena memang biasa dalam dunia hakim seperti itu, dunia pengacara ditanyakan seperti itu nggak ada masalah begitu. Nampaknya agak pusing juga ya para ahli dari Polda ini. Ya kita tunggu sajalah ya, karena bisa saja nanti akan ada ahli-ahli yang lain. Coba kita tonton biar gak lama-lama begitu kan, seperti ini. Baik, Yang Mulia. Saudara ahli, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah menurut saudara ahli suatu perkara yang telah dinyatakan lengkap P21 apakah tetap bisa dijadikan sebagai objek permohonan pra peradilan atau tidak dalam hal menguji penetapan tersangka? Mohon saudara ahli jelaskan secara tegas apa dasar hukum yang menjadi landasan pendapat saudara, apakah terdapat ketentuan hukum acara yang secara spesifik mengatur hal itu dalam KUHP? Ya, kalau secara spesifik ya saya tidak menemukan ya, karena itu hanya secara spesifik KUHP menegaskan bahwa salah satu dengan penambahan ya di dalam putusan MK bahwa yang menjadi kewenangan pra peradilan adalah menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka itu kapan? Sampai sebelum adanya pemeriksaan di sidang pengadilan ya. Nah, jadi ketika masih belum dimulai persidangan di pengadilan dalam pokok perkara, ya artinya masih diberikan hak bagi pemohon untuk mengajukan pra peradilan. Baik, berarti jelas ya. Saudara ahli tadi saudara jelaskan bahwa permohonan pra peradilan tidak bisa direvisi atau katakanlah direnvoy. Bisakah saudara ahli jelaskan ketentuan hukum acara pidana mana yang mengatur bahwa permohonan pra peradilan tersebut tidak bisa direnvoy, tidak bisa diperbaiki pada saat penyampaian replik? Tadi saudara sudah menjelaskan misalnya berbeda dengan surat dakwaan, dasar hukumnya ada di dalam KUHP, tetapi untuk permohonan pra peradilan apakah saudara mempunyai referensi dalam hukum acara pidana untuk memperkuat dalil saudara? Ya, tadi ketika pemohon mengajukan pertanyaan kan sudah saya jawab bahwa saya tidak menemukan apa, tapi itu adalah pendapat saya. Baik. Saudara ahli, pernahkah saudara ahli membaca jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 21 Kapit Pra Peradilan 2018? Ya, ada juga jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 01 Kapit Peradilan 2016 yang menyatakan bahwa perubahan petitum yang bersifat mempertegas, mempersempit atau menyesuaikan dengan jawaban termohon dapat dilakukan pada saat replik dan bukan dianggap sebagai permohonan baru. Saudara pernah membaca putusan Mahkamah Agung? Kan sudah saya bilang saya belum membaca. Berarti pendapat saudara hanya opini saudara saja ya. Ternyata belum membaca ya putusan mahkamah di situ begitu kan ya.
Saya kira kalau bersifat asumsi dan sudah dinyatakan dirinya bahwa itu adalah asumsi dia pribadi begitu. Ya, semoga saja nanti baca kuhab yang baru lah. Walaupun saya nggak yang awal itu sampai ke belakang masih belum paham begitu, tapi kan yang jelas ya dengan perkara ini ngerti lah begitu kan. Ngeri Mas, ini bisa saja tidak berkutik begitu kan ya. Ini canggihnya para apa namanya para kuasa hukum dari Rosuryo begitu, atau pengacara dari Rosuryo begitu kan ya. Ya, pada akhirnya para ahli terpaksa begitu kan ya membatalkan kesaksian ya dalam dirinya begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa dirinya bersifat pengetahuan dirinya sendiri begitu kan. Coba kita lanjutkan. Ini menarik loh, ini menarik ya. Saya membayangkan bagaimana kalau Jokowi di pengadilan nanti. Bagaimana Jokowi ya nanti di pengadilan begitu kan ya. Kalau sudah pertanyaannya segeri-geri ini begitu ya. Bisa Jokowi celengak-celengok begitu. Coba kita tonton ya. Oke, sementara kita punya jurisprudensi aja. Baik. Saya lanjut, saudara ahli. Tadi saudara ahli jelaskan aspek sah tidaknya penetapan tersangka adalah menguji ada atau tidaknya minimal 2 alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya, saudara ahli ya. Oke, baik. Saudara ahli, tadi saudara ahli katakan bahwa tidak disoal minimal 2 alat bukti apa saja dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun dalam proses penyidikan, penerapan adanya 2 alat bukti permulaan seringkali didasarkan pada saksi, keterangan ahli, dan surat. Pasal 184 KUHP lama menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama, kemudian keterangan ahli pada urutan kedua, dan surat pada urutan ketiga sebagai alat bukti yang sah. Bagaimana menurut pendapat saudara ahli, apakah ketiga alat bukti tersebut memiliki kedudukan pembuktian yang berdiri sendiri-sendiri, ataukah saling berkaitan erat satu dengan yang lain dalam fungsi pembuktian sebagai dasar dijadikan sebagai penetapan tersangka? Mohon saudara ahli bisa jelaskan. Ya, kalau ditanya memiliki keterkaitan, ya pastilah. Jadi untuk menggambarkan alat bukti ini kan fungsinya untuk dapat menimbulkan keyakinan untuk menggambarkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Ya. Saya lanjutkan ya, kalau jawaban saudara ahli seperti itu, saudara ahli dalam menentukan adanya bukti permulaan yang cukup pada tahap penyidikan, apakah penyidik hanya dapat semata-mata mendasarkan kesimpulannya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya berdasarkan alat bukti ahli dan surat, tanpa terlebih dahulu memperoleh keterangan saksi yang menerangkan adanya suatu peristiwa pidana tersebut? Ya, di dalam alat bukti itu kan tidak disebutkan alat bukti berupa apa. Cukup minimal 2 alat bukti. Itu tadi yang saya sampaikan pada jawaban ketika pemohon mengajukan pertanyaan. Kita tidak ada keharusan harus alat bukti apa, tidak diatur seperti itu. Jadi cukup alat bukti, karena tidak semua alat bukti dalam perkara itu ada saksi, Pak. Kadang-kadang tidak ada saksi, tapi perkara tetap harus dilanjutkan. Bahkan kalau kita lihat perkembangan sekarang kan alat bukti elektronik itu lebih menimbulkan keyakinan daripada alat bukti keterangan saksi. Banyak perkara yang saksinya tidak ada. Nah kita tahu lah begitu kan ya, hasil dari apa yang kemudian disampaikan tadi begitu kan. Sampai saya membayangkan begitu. Bagaimana kalau Jokowi duduk di situ? Itu masalah pra peradilan begitu kan ya. Itu bagaimana kalau Jokowi duduk di situ ditanyakan dengan apa namanya dengan kuasa hukum dari Roy Suryo begitu kan. Apa yang terjadi? Saya kira bisa saja ini pingsan begitu. Ya, ahli-ahli ini seperti ini kan harus netral begitu kan, para ahli di situ begitu. Tapi saya terkesima begitu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga materi-materi saya begitu sudah mulai hilang begitu, karena terkesima dengan pertanyaan-pertanyaan si Abdul Ghafur ini begitu kan, yang membuat para hakim para ahli di situ begitu kan ya juga agak gemetaran untuk menjawab itu begitu. Ya, coba kita tonton lah ya. Ya, saya lanjutkan saudara ahli. Bukankah keterangan ahli dan surat sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri, harus berkorelasi dengan alat bukti lain, misalnya saksi? Karena keterangan ahli hanya digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap faktor yang telah terjadi terlebih dahulu melalui alat bukti lain, khususnya keterangan saksi. Apabila tidak terdapat saksi yang menerangkan adanya suatu peristiwa pidana, apakah keterangan ahli secara hukum dapat dijadikan sebagai dasar tunggal untuk menyimpulkan bahwa peristiwa pidana tersebut telah terjadi? Mohon
Saudara ahli bisa Saya jelaskan. sudah berpendapat dan pendapat saya tidak harus ada saksi ya. Baik, saya lanjutkan saudara ahli. Saudara ahli, apabila tidak terdapat seorang pun saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri adanya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 27 KUHP lama, apakah keterangan ahli dan alat bukti surat secara hukum adalah alat bukti permulaan yang cukup untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana dan dapat kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka? Mohon saudara ahli jelaskan berdasarkan ketentuan KUHP yang baru. Kemudian tadi saudara katakan bahwa itu pendapat saudara. Apakah pendapat saudara itu berdasarkan pada doktrin hukum pidana pembuktian? Dan kalau saudara mendasarkannya pada doktrin hukum pembuktian, kira-kira saudara bisa jelaskan doktrin mana yang saudara gunakan untuk mendasarkan pendapat saudara? Ya, kalau terkait itu kan lagi-lagi saya kira 3 pertanyaan berturut-turut intinya adalah sama. Apakah alat bukti itu harus ada keterangan saksi atau tidak? Nah, kalau ditanya dasar hukum, jelas di dalam KUHP lama maupun KUHP baru, alat bukti itu tidak ada urutan peristiwa, urutan prioritas. Semua disebutkan alat bukti adalah A, B, C, D. Di KUHP baru pun juga seperti itu, hanya ditambah dengan ada barang bukti atau bukti elektronik di dalam KUHP baru. Nah, jadi batasan untuk pra-peradilan adalah minimal 2 alat bukti. Putusan MK tidak menegaskan alat bukti keterangan saksi ada atau tidak. Nah, kalau bicara doktrin, itu ada dalam buku teori pembuktian yang ditulis oleh Prof. Edi Hiret, dan itu mengutip pendapat dari para sarjana terkemuka di Amerika, bahwa hari ini sebetulnya circumstance evidence itu bahkan lebih penting. Itu juga pendapat Reza Indragiri Amril yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik bahkan yang bersifat ilmiah itu lebih meyakinkan daripada keterangan saksi. Kenapa? Keterangan saksi orang bisa bohong walaupun dia di bawah sumpah. Banyak saksi bohong. Atau kalaupun kita berbaik sangka kepada saksi, saksi bisa lupa. Nah, maka di dalam dunia olahraga sekalipun hari ini sudah menggunakan alat atau teknologi itu. Kalau kita musim Piala Dunia hari ini kan berapa banyak keputusan wasit VAR yang membatalkan gol. Nah, itu kenapa? Karena manusia itu bisa keliru. Nah, walaupun kemudian kita juga tidak bisa mengandalkan sepenuhnya teknologi. Baik, saudara ahli, saya ingin bertanya lagi, apabila dalam suatu perkara penyidik memeriksa sejumlah besar saksi, misalnya hingga 148 orang, yang pada dasarnya dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Namun keterangan para saksi tersebut yang juga digunakan untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana lain, yaitu misalnya tindak pidana di bidang cyber. Padahal mereka tidak pernah mengalami, melihat, mendengar, atau mengetahui seseorang secara langsung melakukan perbuatan mencuri data elektronik, meretas data elektronik secara melawan hukum, merusak hingga data elektronik tersebut tidak bisa lagi digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Apakah keterangan saksi-saksi tersebut masih memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi, dan apakah keterangan ahli itu hanya bisa digunakan sebagai satu-satunya alat bukti, sementara saksi-saksi saja mengetahui tidak pernah dimintai keterangan dan mengetahui peristiwa tersebut? Ya, jadi kita gini Pak, ini kan pra-peradilan. Pra-peradilan itu hanya membahas tentang alat bukti. Apakah persangkaan, penetapan tersangka itu didasarkan minimal 2 alat bukti. Nah, bahwa pasal mana yang lebih tepat untuk digunakan, itu kan tadi sudah saya sampaikan. Itu ujiannya nanti, sarana mengujinya masing-masing Pak, ada di pada saat pokok perkara. Nah, kita kan makanya jaksa itu diberikan kewenangan untuk membuat dakwaan itu yang bersifat primer. Kemudian dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, ada dakwaan subsidiaritas. Jadi kalau ternyata dakwaan pertama misalnya dalam kasus korupsi misalnya yang mulia, pasal 2 misalnya tidak terbukti menurut pertimbangan hakim. Tapi kan lanjut kemudian proses pembuktian di pasal 3. Kalau pasal 3 kemudian tidak terbukti, mungkin pasal lain. Kalau semua sudah yang didakwakan secara alternatif tidak terbukti, baru kemudian hakim akan sampai pada putusan menyatakan terdakwa tidak bersalah, tidak terbukti bersalah. Nah, kalau sekarang saya kira belum sampai saatnya kita untuk memeriksa apakah pasal ini tepat atau pasal ini tidak tepat. Karena sarananya masing-masing. Jadi kita, saya kira bukan berarti kemudian menyatakan kita sudah pasti salah atau pasti benar. Tapi kan sarana penyelesaian dari setiap persoalan hukum itu ya pasti ada. Dan
menyelesaikannya dengan salurannya masing-masing. Ya, baik saudara ahli. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh ahli, begitu kan. Nanti saya sertakan full videonya di akhir di akhir konten ini. Tapi menurut saya pribadi dengan pra peradilan seperti ini kan sudah ketahuan begitu. Apakah menemukan titik temu soal pembuktian begitu kan, soal alat bukti begitu. Karena ini kan sudah lama menjadi tersangka, dan gambarnya P21 itu kan sudah keluar, tapi kan kalau sudah lewat dari batas yang ditentukan, maka itu kan tidak bisa lagi untuk dilimpahkan begitu kan. Nah, inilah yang kemudian ya saya membayangkan bagaimana Jokowi itu hadir di diskusi ya, ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sedetail itu begitu kan. Kira-kira bisa menjawab atau tidak? Kira-kira bisa menjawab atau tidak begitu? Karena ini seru begitu, seru. Ya, kalau saya tonton itu seru begitu kan ya. Nanti ini kan masih pra peradilan ya. Coba kita cek ya, tonton ya video fullnya seperti ini. Mohon penjelasan dari saudara ahli, apabila dalam persidangan pra peradilan pihak termohon dalam hal ini penyidik ya, kemudian tidak mampu menghadirkan seorang pun saksi, padahal sebelumnya termohon dalam jawabannya menyatakan telah memeriksa sekitar 148 orang saksi yang menurut termohon dianggap ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pasal 32 Undang-Undang ITE. Apakah keadaan tersebut dapat dipandang sebagai indikasi bahwa sesungguhnya termohon atau penyidik tidak memiliki saksi sebagai alat bukti permulaan yang cukup yang memenuhi kualifikasi, yaitu melihat, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri adanya peristiwa pidana yang memenuhi unsur-unsur pasal 32 Undang-Undang ITE? Mohon saudara ahli bisa jelaskan. Di sidang pra peradilan gitu ya? Iya. Ya, di sidang pra peradilan itu kan cukup menyatakan bahwa termohon sudah memiliki alat bukti berupa keterangan saksi. Nah, bagaimana membuktikan adanya keterangan saksi? Ya, tentu dari BAP. Kan ada BAP. Ya, kalau misalnya saksi satu-satu dihadirkan, ya tidak cukup waktu 7 hari, Pak. Kan cukup menyatakan hakim pra peradilan hanya mengkonfirmasi apakah dalam penetapan tersangka itu sudah ada alat bukti saksi. Tidak semua juga, seperti misalnya contoh barang bukti mobil misalnya. Masa mobil harus dihadirkan ke persidangan? Cukup misalnya fotonya, dokumennya. Jadi nggak semua juga. Kita harus pahami, mobil, barang bukti mobil harus dibawa. Bagaimana dengan kasus pembunuhan? Mayatnya harus dibawa ke pengadilan, kan juga nggak begitu, Pak. Cukup. Makanya ini kan berdasarkan bagaimana caranya menunjukkan keyakinan dari hakim. Ya, pertanyaan terakhir dari saya, saudara ahli. Saudara ahli, apabila dalam penyidikan dan kemudian ada keterangan-keterangan saksi yang kemudian dihadirkan dalam persidangan ini, yang sudah memberikan keterangan juga pada tahap penyidikan dan sudah ada BAP-nya, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung adanya peristiwa pidana yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, misalnya dalam hal ini adalah pasal 32 Undang-Undang ITE, ya, seperti adanya tindakan mengambil, memindahkan, merusak, menghilangkan, mentransmisikan, atau kemudian membuat tidak dapat lagi diakses suatu informasi elektronik, ya. Lalu atas dasar apa saudara ahli tadi menyampaikan bahwa keterangan saksi tersebut kemudian hanya ada di dalam BAP tanpa saksi yang dihadirkan di sini pun menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat peristiwa pidana tersebut? Apakah itu adalah penyeludupan yang dilakukan oleh penyidik? Ya, itu menjadi objek pokok perkara, Pak. Nanti kan makanya di dalam seperti hari ini kan pokok perkara nanti saksi kan diperiksa. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum itu ditanya oleh penuntut umum dan diberikan kesempatan oleh hakim untuk ditanyakan juga oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Itu maka kemudian saling mengkonfirmasi pada saat pokok perkara untuk menilai apakah keterangan saksi itu kuat atau tidak, apakah benar atau tidak. Masalah benar atau tidak benarnya keterangan saksi ya di pokok perkara. Kalau sekarang kan tugas kita apakah ada saksi atau tidak. Nah, kalau tidak ada saksi, apakah ada ahli atau tidak? Kalau tidak ada ahli, apakah ada surat atau tidak? Nah, kalau semua sudah ada, ya sudah. Artinya proses penetapan tersangka itu sah karena kita hanya berhenti pada proses penetapan tersangka, tidak menyatakan orang bersalah atau tidak bersalah di sini, Pak. Masih jauh lagi. Apakah kesimpulan saudara ahli tadi semata-mata hanya merupakan hasil asumsi yang tidak ditopang oleh fakta empiris yang dibuktikan melalui alat bukti saksi pernah diperiksa di sini? Ya, karena kita tidak bicara fakta di sini, Pak. Kita bicara prosedur. Baik, saya lanjutkan kepada rekan saya yang mulia.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi dari Universitas apa yang Pak saya? Saya ahli Pak, bukan saksi. Sorry maaf. Dari Universitas Riau. Oh, Universitas Riau ya. Oke. Jadi saya ingin membacakan satu pasal dalam Undang-Undang ITE ya, yaitu pasal 32 ayat 1 yang bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Saudara ahli memahami pasal ini? Ya. Oke. Dan sudah membacanya? Ya. Kalau saya tanyakan misalnya dikaitkan dengan dua bukti permulaan gitu. Kira-kira apa yang diperlukan? Apakah itu saksi, ataukah itu surat, ataukah itu ahli untuk dapat digunakannya pasal ini? Kami tidak bicara benar dan salahnya, tapi paling tidak persyaratan agar pasal ini workable untuk katakanlah tersangka. Ya, kalau ditanya alat bukti perbuatan apapun, Pak, pasal 32, pasal berapapun, pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dipersyaratkan oleh hukum acara adalah dua alat bukti. Nah, alat buktinya bagaimana? Saya kira tadi panjang lebar sudah saya jelaskan. Jadi tidak diatur apakah alat bukti apa, harus ada saksi atau tidak. Putusan MK harus berkualitas. Putusan MK saksi jadi harus kesusilaan. berkualitas. Ya, jarang Putusan sekali MK ada alat saksi bukti harus keterangan berkualitas. saksi. Tapi kalau misalnya ada alat bukti lain sudah menimbulkan keyakinan, ya itulah alat bukti. Ya. Jadi tidak ada keharusan harus alat bukti ini, alat bukti ini. Ya. Begini, saudara ahli ya, pasal ini adalah pasal yang mengancam 8 tahun penjara. Dan itu bukan main-main, punya resiko untuk ditahan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita mengatakan ada saksi dan ada ahli, apakah begitu saja? Apakah saksi dan ahli tersebut harus yang punya kualitas tertentu yang bisa kemudian bukan membuktikan ya, yang bisa membuat pasal ini dipergunakan dalam penersangkaan? Karena terkesan saksi ahli mengatakan pokoknya yang penting ada dua alat bukti dan lain sebagainya. Silakan. Apakah kualitas tidak penting? Ya memang Sandaran. kalau ditanya seperti kan gini Pak ya, kita ini kan orang yang menjadi tersangka bahkan menjadi terdakwa itu kan belum tentu salah. Presumption of innocent. Salah atau benarnya orang nanti kan berdasarkan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi kita belum bicara salah atau benar. Nah, persepsi penyidik lalu nanti dilanjutkan dengan persepsi penuntut umum, ya tugas mereka membuktikan. Lalu tugas penasihat hukum atau terdakwa ya untuk membuktikan sebaliknya bahwa kita tidak bersalah. Nah ini maka di dalam pokok perkara lah nanti terjadi dalam tanda kutip pertempuran tentang proses pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, jadi bagaimana kualitas bukti itu nanti akan dinilai karena nanti majelis hakim itu di dalam KUHP baik yang baru maupun lama akan menilai tentang kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain untuk sampai pada keyakinan hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi kita baik sangka aja Pak, Bapak tetap berkeyakinan klien Bapak tidak bersalah, silakan penyidik berkeyakinan bahwa klien Bapak bersalah, nah nanti pembuktiannya di proses persidangan di pokok perkara. Ya, terkesan mudah sekali bagi ahli untuk menggunakan azas presumption of innocence ya. Padahal yang namanya pelaporan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ada kemungkinan ditahan. Ya itu introduction. Ya. Oke. Oke. Setelah ini Ya. Ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa pra peradilan ini dibutuhkan untuk menguji apakah dua alat bukti itu memiliki kualitas untuk digunakan. Nah, menurut ahli, apakah kemudian kami salah atau keliru kalau kami kemudian mensomir atau menantang termohon untuk menunjukkan kepada kami bukti apa dari dua alat bukti tersebut? Karena kami sampai sekarang tidak menemukan itu. Bahkan ahli yang dihadirkan bukan ahli yang menerangkan peristiwa itu dari sudut keahliannya. Itu yang ingin kami katakan. Ya, kalau hak, ya ada 5 hak warga negara
Pak Refli ya. Pertama, hak warga negara untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Pertama, hak untuk tidak memilih pemimpin incumbent pada saat pemilu. Yang kedua, hak untuk merubah undang-undang melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, hak untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan. Kemudian hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas perbuatan pejabat tata usaha negara. Yang kelima adalah hak untuk mengajukan perlawanan terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum melalui pra peradilan. Nah, kalau bicara hak ya silakan, dan ini diberikan, makanya sidang pra peradilan ini dibuka untuk mendengarkan seluas-luasnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon. Dan sebaliknya kan, termohon juga diberikan hak seluas-luasnya untuk mempertahankan dalilnya. Nah, inilah nanti yang akan dinilai oleh tim pra peradilan. Tentu kan juristen terima lingen. Dua orang sarjana hukum akan menghasilkan 3 pendapat. Maka muara dari perdebatan kita sesama sarjana hukum ini adalah res judicata veritate pro habetur. Nah, bahwa Bapak mempersoalkan ahli, yaitu saya kira menjadi urusan teknis termohon ya, ahli apa yang dihadirkan tentu untuk membangun, mendukung argumentasi atau dalil yang mereka bangun. Ya cukup Yang Mulia. Tapi yang kami jelas mengatakan bahwa kami tidak melihat itu. Baik, izin Yang Mulia, masih ada tambahan? Ya, baik. Saudara ahli, apakah saudara diperiksa sebagai ahli dalam perkara ini? Dalam perkara pokok maksudnya? Ya, tidak, saya tidak. Tidak, oke. Apakah saudara ahli pernah melihat pendapat-pendapat ahli atau keterangan-keterangan saksi, misalnya ditunjukkan oleh termohon kepada saudara, sehingga saudara menilai bahwa, oh ini sudah ada keterangan ahlinya, oh ini sudah ada alat bukti suratnya, oh ini sudah ada keterangan dari saksinya. Saudara sudah pernah melihat itu semua? Kalau melihat BAP saya tidak, tapi melihat jawaban termohon di dalam ya sudah, dan termasuk juga saya kira di perkara ini kan transparan. Semua ya, bukan. Kan sudah kita bukan bicara soal transparan lewat media. Soal media itu adalah soal lain. Tetapi yang kita buktikan di sini adalah soal kebenaran dari alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Saudara ahli, apakah dalam menetapkan orang sebagai tersangka dengan pasal-pasal berat, ya, pasal-pasal berat, yang ancaman pidana 8 tahun, ancamannya 12 tahun penjara, misalnya juga pasal pembunuhan, yang ancamannya bisa sampai 20 tahun, atau juga sampai ancaman pidana mati misalnya, apakah dalam menerapkan alat bukti, ya, hanya berlandaskan pada jumlah alat bukti saja, oh bahwa ini alat buktinya ini ada, alat buktinya ini ada, soal terbukti atau tidak terbukti nanti kemudian dalilnya selalu adalah nanti diuji saja dalam perkara pokok. Apakah dengan diadopsinya sistem atau lembaga pra-peradilan di dalam KUHP kita, justru dalam menguji penetapan tersangka, ya, berbeda misalnya tadi menguji penangkapan, penahanan, itu lebih kepada sah tidaknya berwenang atau tidak, sesuai dengan hukum acara atau tidak, tetapi dalam konteks penetapan tersangka, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU angka Romawi 7 tahun 2014, justru mengkoreksi kewenangan atau menambahkan kewenangan dari pasal 77 KUHP yang lama. Salah satunya adalah memasukkan pemeriksaan penetapan tersangka yang sah tidaknya itu bukan hanya secara aspek formil, oh ini ada alat bukti saksi atau tidak, oh ini ada ahli atau tidak, oh ini ada bukti elektronik atau tidak, oh ini alat bukti surat atau tidak. Justru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji minimal 2 alat bukti yang sah itu adalah pada kualitas alat bukti. Bagaimana pendapat saudara ahli? Saya kira saya sudah jawab dari tadi, dan tidak perlu saya tanggapi, karena untuk memaksakan sependapat kan tidak mungkin. Begini ya. Saya izinkan saudara menyampaikan pernyataan sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi jangan juga panjang seperti itu. Pertanyaannya nanti sebetulnya sudah ada sebelumnya. Iya, baik. Saya barangkali Yang Mulia hanya ingin memberi ini aja kepada saudara ahli. Tunggu. Kita waktu saudara sudah disebutkan. Ya. Silakan saudara masih punya waktu. Langsung saja pertanyaannya ya. Cukup, nanti dilanjutkan Yang Mulia. Ya, saudara ahli, apakah sebagai ahli ya, Anda melihat atau mengetahui, menurut pengetahuan saudara, bahwa untuk pengenaan pasal 32 ayat 1 itu 2 minimal alat bukti itu terpenuhi? Sepengetahuan saudara.
Ya kalau sepengetahuan saya Pak ya, ini jangan marah saya jawab beda ya. Jawaban saya seperti itu, saya sudah baca masalah jawaban termohon, kemudian ya saya juga mengikuti kasus ini. Ya kalau tanya pendapat saya terpenuhi. Tapi itu tidak mempengaruhi karena pendapat saya ini kan tidak menjadi ukuran untuk objek pra peradilan, bukan dan saya juga tidak diperiksa sebagai ahli dalam perkara pokok. Ya. Kalau Anda mengatakan terpenuhi, bisa diceritakan ahli atau saksi atau surat macam seperti apa yang kemudian bisa dikategorikan memenuhi dua unsur tersebut? Saya kira saya tidak kompeten untuk menjawab itu, bukan kapasitas saya untuk menjawab. Dan ini di luar objek pra peradilan. Tadi ahli mengatakan katanya sudah terpenuhi dua alat bukti. Ya sebetulnya dari tadi pun saya berhak untuk tidak menjawab Pak Refli, tapi karena saya menghormati Bapak, ya saya jawab yang tadi. Kalau sudah terlalu teknis, ini ya Pak ya, saya tidak bisa. saya tengahin aja ya. Saya sudah sering ingatkan, kita tidak perlu mencari jawaban yang kita inginkan. Ya, kalau berbeda pendapat dengan kita, apa? Ya, silakan kita kasih dalam sebuah silakan. Ya. Silakan, masih ada di topik lagi. Dan yang lain. Oke. Terakhir dari satu pertanyaan yang mulia. Saudara ahli, tadi saudara termohon menyampaikan beberapa berita acara pemeriksaan dalam daftar alat bukti. Apakah berita-berita acara pemeriksaan yang tadi disampaikan juga kepada kami dan kami membaca, salah satunya adalah BAP Pak Joko Widodo? Apakah kemudian itu adalah alat bukti dalam sidang pra peradilan yang objeknya justru mengenai penetapan tersangka yang terkait dengan bukti permulaan, bukan terkait dengan BAP tadi? Silakan saudara. Ya dari tadi saya jawab BAP itu adalah wujud yang dihadirkan oleh termohon, bahwa termohon memiliki alat bukti berupa keterangan saksi. Bagaimana membuktikan bahwa termohon sudah memeriksa saksi? Ya melalui BAP. Ya kalau misalnya harus dihadirkan saksinya, misalnya Pak Jokowi harus dihadirkan sekarang. Ya ini 7 hari cuma Pak waktunya. Kalau berapa saksinya itu ada berapa puluhan orang, kalau dihadirkan tentu tidak cukup pra peradilan. Maka pra peradilan ini terbatas hanya memeriksa formalnya saja, tidak pada material. Ya, ada tambahan sedikit yang mulia. Menurut ahli, dokumen apakah yang harus dijadikan objek perkara untuk mengenakan pasal 32 ayat 1? Tadi kan sudah saya bacakan ya. Apakah dokumen garis miring informasi elektronik atau dokumen fisik atau analog, garis miring analog? Ya karena itu objeknya elektronik ya, informasi atau dokumen elektronik, ya tentu dokumen atau informasi elektronik. Seandainya dalam kasus kemudian justru yang dipermasalahkan adalah dokumen analog atau dokumen fisik, maka apakah kemudian dokumen elektronik atau informasi elektronik itu tetap relevan? Ya, yang menjadi objek di dalam tindak pidana ITE adalah dokumen atau informasi elektronik. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah apakah dokumen elektronik atau informasi elektronik tersebut harus milik pelapor, bukan milik orang lain? Oh, itu tidak harus ada ketentuan seperti itu. Masalah milik tidak ada ketentuan seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau itu bukan milik pelapor, dokumen elektronik tersebut, apakah kemudian orang lain bisa mengadukan adanya dugaan tindak pidana? Nah, ini kan bukan delik aduan, Pak. Kalau pasal 32 beda dengan pasal 310 atau pasal 311 KUHP. Jadi siapa saja berhak untuk melapor. Apakah kemudian ketika ada laporan delik aduan, 310, 311 dalam konteks yang lama, lalu dimasukkan undang-undang ITE, apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah penyelundupan hukum sebagaimana dikatakan oleh ahli kami sebelumnya? Ya, kalau istilah penyelundupan hukum itu kan tidak kita kenal dalam istilah hukum, Pak. Itu kan istilah sosiologis. Tapi kalau dari pertanyaan termohon, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa penyidik sebagai orang yang mengerti hukum, penuntut umum, bisa saja menerapkan pasal yang berbeda dengan apa yang dilaporkan. Terakhir ya, tadi ahli sudah membaca pasal 32 ayat 1. Di situ kan dikatakan bahwa dokumen itu jadi hilang atau jadi rusak dan tidak bisa diakses lagi oleh pemiliknya. Kalau misalnya faktanya dokumen itu masih ada, masih bisa diakses bahkan oleh siapapun, apakah dokumen elektronik atau informasi elektronik itu relevan untuk dijadikan bukti permulaan atau minimal 2 alat bukti?
Kalau masalah relevan atau tidak relevan kan tidak sampai ke sana. Yang kita kan pra peradilan terbatas pada ada atau tidak alat bukti. Masalah relevan atau tidak relevan menjadi pokok perkara. Atau saya tanya, menurut putusan MK, apakah itu punya kualitas sebagai bukti permulaan atau tidak? Kalau seandainya dokumen itu tidak rusak, masih bisa diakses. Ya kita di putusan objek pra peradilan kan tidak memeriksa kualitas Pak sekali lagi. Putusan MK mengatakan ada kualitas. Izin yang mulia, saya lanjutkan beberapa pertanyaan saja sebelum waktu kami habis. Tadi saudara ahli katakan bahwa dalam bukti permulaan yang cukup tadi perlu ada bukti surat salah satunya. Kemudian dalam tindak pidana cyber, bukti suratnya itu adalah berupa dokumen elektronik. Betul ya saudara ahli ya? Saya kira tidak pernah saya menyatakan salah satu harus ada bukti surat. Tidak, itu mana bukti yang Oke, ada. baik. Jadi Baik. jangan salah menyimpulkan. Oke, baik, saya lewatin pertanyaan itu ya. Saudara ahli, tadi saudara katakan adalah bukti surat berupa dokumen elektronik. Bagaimana pendapat saudara ahli jika dokumen elektronik tersebut tidak mengalami kerusakan, masih ada dalam dunia cyber tanpa ada penyitaan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan sampai hari ini masih bisa diakses? Bagaimana menurut pendapat ahli bahwa telah terpenuhi bukti surat elektronik, ya, sementara dokumen tersebut masih tersimpan secara rapi pada akun X yang dimiliki oleh seseorang? Pertama, itu adalah materi pokok perkara lagi-lagi Pak. Yang kedua, itu agar ditanya kepada ahli ITE. Saya tidak bisa menilai itu apakah mana yang perubahan apa, tentu saya tidak paham. Tentu kalau kita jadi ahli, memang dalam kasus tindak pidana ITE biasanya ahli pidana selalu diperiksa, tapi kita diperiksa belakangan Pak. Ya. Dan pendapat ahli pidana itu biasanya mendasarkan pada hasil pendapat ahli ITE. Ya. Terus kemudian kalau begitu pendapat saudara ahli, lantas bagaimana, ya terakhir ya, lantas bagaimana saudara berpendapat terkait dengan dokumen elektronik? Apa sih yang dimaksud dengan dokumen elektronik dalam pasal 32 Undang-Undang ITE? Saya kalau ditanya apa dokumen elektronik atau informasi elektronik secara apanya, tentu udah hafal saya Pak. Dan saya bukan bertugas untuk menghafal itu saya kira ya. Tetapi secara umum yang dimaksud dengan dokumen atau informasi elektronik adalah segala sesuatu yang timbul dari segala sesuatu yang menjadi produk atau apa namanya elektronik ya, perbuatan elektronik melalui dunia maya. Nah, apakah misalnya gambar atau huruf atau suara yang bisa dipahami. Nah, Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh para ahli, ya disampaikan para kuasa hukum dari Roy Suryo. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.